Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. pada pagi ini kita akan mendapatkan narasumber Dr. Tony Maigoda SKM MA. Tadi sudah dijelaskan beliau dari Poltekkes Bengkulu yang pada pagi ini akan menjelaskan tentang peranan gizi dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit tidak menular. Barangkali sekarang ada satu mahasiswa saya namanya Ibu Susiwati ya. Dia juga dari Poltekkes Bengkulu yang sedang mengambil S3 di Biomedik Unsri ya. Berarti Dr. Tony kenal. Sangat kenal, Prof. Oh, saya kenal ya. Dia mau belajar tentang malaria. Dia datang ke sini. Nanti malarianya diambil dari Maluku sana. Oh Baik, ya, waktu sepenuhnya untuk Dr. Tony. Barangkali dijelaskan juga nanti secara singkat kurikulum vitae, kemudian presentasi. Nanti kita akan ada diskusi. Baik, baik, silakan Dr. Tony C. Maigoda, silakan. baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya, ada teman sejawat saya di sini, Prof. Itu Ibu Reni Sulianti, ada nggak ya? Ada. Ya, ya, itu teman sejawat saya itu. Izinkan saya jadi host ya, supaya saya bisa share PowerPoint. Udah dikasih, udah dikasih. Ini apa, mohon maaf, Pak sudah lihat Udah. PowerPoint saya? Jelas, Sudah, jelas. sudah. Udah. Jelas ya? Ya, Jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini judul daripada apa yang saya mau ungkapkan selama kurang lebih mungkin 1 jaman ini. Mudah-mudahan kita simak secara bersama ya. Nah, ini sekitar apa latar belakang saya. Nah, saya dulu asalnya sekolah di Akademi Gizi Padang bersama dengan Ibu Reni itu. Ya, tahun 87 saya sudah di situ ya. Akademi Gizi Padang di apa namanya di jalan lupa saya tuh. Pokoknya di Gunung Pangilun. Teba ya. Teba. Ya, di Padang. Tahun 87 tuh, Prof, ya. Ya. Jadi saya kuliahnya tahun 84, selesai 87, 3 tahun di Padang. Alhamdulillah banyak yang saya dapatkan dari sana. Waktu itu saya lihat memang Padang ini cocok dengan kota pelajar. Bukan main, luar biasa di sana. Lalu kemudian saya berkesempatan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia tahun 96, mengambil peminatan gizi masyarakat. Nah, juga masih terkait di bidang gizi. Kemudian saya kerja lagi, pulang, dan tahun 2000 itu saya kesempatan mengikuti tes untuk baru mencoba untuk ikut tugas belajar ke UK, United Kingdom, England, itu mulai tahun 2000. Saya alhamdulillah lulus dan digodok lagi bahasa Inggrisnya di Jakarta selama 7 bulan. Karena sekolah di luar itu license-nya harus in English. Kita bertanya juga nggak bisa bahasa kita. Jadi kita bercampur dengan international student dari berbagai negara. Saya berhasil sekolah di UK, England, tepatnya di Bournemouth University. Bournemouth University itu kira-kira di sebelah selatannya England, jadi sekitar 2 jam. Ya. Nah, saya 2 tahun di situ, saya belajar interprofessional health and community care. Bagaimana peran ahli gizi di rumah sakit? Bagaimana dia bekerja sama antar profesi, antar interprofessional health, antar keilmuan, ya, dalam menanggulangi perawatan medis di rumah sakit. Banyak sekali yang saya peroleh dari situ, bukan hanya bahasa Inggrisnya, tetapi budaya, lifestyle, gaya hidup. Nah, itu ada hal yang positif yang harus kita kita contoh. Ya, mereka bekerja betul-betul serius
Ketika mereka tidak bekerja, mereka lepas semua, terutama weekend. Ya, weekend mereka memang waktu, tapi kalau hari kerja mereka disiplin, luar biasa. Jadi apa yang bisa mereka kerjakan hari ini harus kerja hari ini, jangan tunggu besok. Nah itu yang membuat mereka lebih maju ya, karena budaya bekerja itu diciptakan dari keluarga. Jadi bapak ibunya sudah menciptakan kayak gini. Mereka meng-create, bukan follow. Kalau kita kan banyak follower, mereka meng-create something untuk jadi. Ya, how to do something. Mereka berbuat itu. Jadi mulai kindergarten, SMP, SMA, mereka meng-create, Pak. Bukan mengikuti. Jadi mereka mencoba membuat. Nah, ini yang saya dapatkan beberapa hal yang baik ya, yang patut kita contoh adalah budaya kerjanya yang luar biasa. Kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2004, itu Poltekkes meminta saya untuk beralih dari dinas kesehatan dulunya Pak. Makanya saya kenal dengan Pak Afni ya, apoteker yang mungkin ada di grup ini. Kemudian dokter yang kemarin bicara itu juga dari rumah sakit umum, dokter spesialis anestesi. Nah, itu juga rekan-rekan kita yang kami kerja. Lalu kemudian di tahun 2012, karena saya di perguruan tinggi, juga saya harus mendalami keilmuan saya mengambil lagi S3 di Gizi Manusia, Human Nutrition di IPB Bogor. Hampir 3 tahun 7 bulan saya di sana, menggali ilmu, melakukan riset, kemudian saya juga ditawari ke Jerman untuk melakukan riset itu. Nah, cuma saya nggak ambil waktu itu, kenapa? Karena akan memperpanjang masa studi. Tapi alhamdulillah saya negosiasi dengan Profesor Vogler untuk melakukan riset, mendalami riset yang saya lakukan di IPB. Saya bekerja sehari-hari di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu sejak tahun 2004 sampai sekarang. Itu EP dan alamat email saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Outline presentasi saya, kita akan melihat dulu apa sih PTM, seberapa besar progresnya, seberapa besar magnitude problem yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa kita concern terhadap masalah ini? Ya, seberapa risikonya? Ya, seberapa jumlah kejadian penyakit tidak menular berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia selama ini? Bagaimana manajemen, pencegahan, preven dan treatment PTM ini sejauh ini, dengan prinsip-prinsip kaitannya dengan peranan gizi. Jadi saya akan kemungkinan saya PTM yang nggak terlalu saya detail karena tidak, itu mungkin Prof. Hairil yang akan lebih tahu mengenai PTM-nya. Tetapi peranan dan bagaimana fungsi mencegah agar tidak menjadi lebih parah, kronis, dan membuat kita risiko yang lebih fatal. Baik. Di awal ini saya akan coba dulu melihat, kita monitor non-communicable disease atau PTM ini. Kita lihat di Indonesia, dengan total penduduk di tahun 2022 ini, itu sekitar 270.600.000. Ya. 76%-nya kematiannya itu antara lain disebabkan oleh kematian NCDs, non-communicable disease. Nah, kemudian kalau kita lihat angkanya, itu total kematian itu 1.386.000. Dan 25%-nya probability in premature mortality from NCDs. Jadi 26% itu dari penyakit tidak menular. Kalau begitu serius, iya. Ini prevalensi. Dengan kita ketahui prevalensi, kita tahu besaran-besarannya. Tahu ini. Nah, kemudian kita lihat apa sih kira-kira faktor penyebabnya? Unhealthy diet reduction misalnya. Jadi ada makanan-makanan yang tidak sehat dikonsumsi.
Contoh apa? Garam, ya, kebijakan garam, ya, solusi. Kemudian lemak jenuh dan trans fat. Nah, saya sedikit cerita nih, kita santai saja. Apa itu trans lemak? Lemak trans. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita di pasar itu kan sering, kalau di Bengkulu ini kan banyak ya, nggak tahu di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian. Itu orang jual gorengan Bapak Ibu. Kita lihat, coba kita lihat minyaknya. Minyaknya itu kalau sudah berubah menjadi hitam, itu komposisi minyaknya, ya, chemical properties dalam minyak itu sudah berubah. Ya, bukan minyak murni lagi. Ya. Nah, itu sudah lemak trans. Nah, lemak trans ini berisiko kalau kita makan Bapak Ibu. Yang sudah diulang-ulang sampai lebih dari 10 kali. Nah, itu berisiko dimakan. Ya, terutama berisiko kepada sifatnya ada karsinogenik yang mengandung partikel-partikel yang merusak sel sehat. Ya, healthy cell dia rusak itu oleh itu. Kemudian marketing to children. Jadi masyarakat anak-anak ini sudah mulai dikenalkan, ya, dari awal. Ini juga kita harus stop melalui multimedia, melalui makanan dari orang tua udah dikenalkan dengan makan-makan yang unhealthy. Banyak sekali sekarang yang kita lihat di pasaran. Kemudian membatasi, ini nggak boleh, ini membatasi breast milk. Breast milk itu menyusui ya. Diganti, dilarang. Itu saya pernah itu waktu dulu saya pernah melihat para detail susu formula. Itu waktu itu pernah ceramah di jurusan kebidanan di tempat kami. Menyatakan bahwa susu formula ini komposisinya sama dengan ASI. Ya. Dan mereka itu mengenalkan kepada bidan, Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti melahirkan anaknya susu ini dikasihkan dan akan diberikan bonus. Nah, itu suatu hal yang salah. WHO tidak menganjurkan itu. Ya. Karena yang penting itu susuilah. Nah, mungkin di Al-Qur'an juga dikatakan itu. Nanti Buya dan Prof akan bicara lebih ini. Kenapa? Karena susu formula itu tidak mengandung zat imunoglobulin, antibodi, itu enggak ada. Itu tidak bisa dibuat. Tidak bisa direkayasa. Yang bisa dibuat adalah zat-zat gizinya mendekati ASI. Bukan sama. Ya. Nah, sewaktu ceramah para detail itu saya ngomong. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, detail perusahaan ya. Nah, di sini Bapak-bapak nggak bisa mempengaruhi bidan. Dasar ilmiahnya apa? Seorang anak itu sangat bagus minum ASI dari ibunya. Pertama, dengan menyusui itu ada hubungan psikologis. Suhu badan ibunya dengan suhu badan anaknya itu melekat. Itu tidak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli itu. Kita keikatan emosional. Lalu kedua, imunoglobulinnya dapat. Zat kekebalannya dapat. Protein yang diambil dari ASI itu sesuai dengan kebutuhan protein pada bayi. Jadi waktu itu saya bilang, kalau susu ini diambil formulanya dari susu sapi, itu malah nggak pas, mohon maaf. Kita dengar kata-kata den kau ya. Kau itu sapi. Air susu sapi cocok untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Kenapa? Begitu sapi melahirkan, sapi bisa berdiri. Iya kan, Bapak Ibu? Kenapa kebutuhan
proteinnya tinggi. Kalau anak manusia tidak. Nggak bisa langsung berdiri. Itu sudah kodrat. Jadi itu metabolic programming namanya. Nggak bisa kita lakukan gitu. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan public education awareness campaign on physical activity itu untuk merubah gaya hidup. Bagaimana kita melakukan penyuluhan, memberikan kesadaran, kampanye kesabaran pada physical activity, terutama kegiatan aerobik. Ya, ini akan meregulasi jantung, paru-paru kita ya, supaya peredaran darah mengalir dengan bagus, tidak ada sumbatan, tidak ada pengentalan darah ya. Nah, kemudian kita akan bicarakan nanti bagaimana kita mengenali cancer, cardiovascular disease, ya, cardiorespiratory disease, ya, drug therapy, counseling, bagaimana mencegah serangan jantung dan stroke yang sekarang membooming ya. Baik, kita akan mengenal ya, kita mungkin Prof. Hairil Anwar yang lebih banyak tahu tentang bagaimana mekanisme penyakit ini di dalam tubuh kita. Kanker, jantung, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus merupakan PTM yang sekarang mungkin ada tetangga kita yang juga kena stroke, ya, hipertensi itu sudah biasa yang kita dengar. Apalagi di zaman COVID kemarin, orang-orang yang sudah penyakit penyerta ini akan lebih berat lagi, ya. Penyakit penyertanya yang akan yang justru akan membunuh orangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya ini menunjukkan masalah gizi yang lebih mengacu pada pada Riskesdas, terutama kalau kita lihat pada obesitas balita. Dari siklus kehidupan tuh muncul dari balita. Baik dari sumber SSGI yang sekarang tahun 2021, ternyata obesitas balita ini ada, ya, bukan hanya dari genetik, ya, dari perilaku makan, ya, dari sumbangsi kontribusi makanan juga memicu terjadinya balita, obesitas pada balita. Kemudian central abdomen obesity. Mulai dari umur kurang dari 15 tahun, ya kita lihat di sini. Di 2018 ini ternyata udah mulai merangkak remaja itu, angka obesitas itu menjadi tinggi. Ada apa ini? Ya, ini suatu hal-hal yang nanti beresiko mendekati PTM. Ya. Nah, kemudian proporsi berat badan lebih, obesitas pada dewasa yang lebih dari 18 tahun. Kita lihat Bapak Ibu, ini meningkat mulai dari tahun 2007, 2013 ya, sampai 2018 hasil Riskesdas itu meningkat. Kecenderungan peningkatan ini disebabkan oleh apa? Ya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana solving the program, bagaimana kita mencegahnya. Nah, kita lihat, kita coba mengenali sedikit-sedikit ya, tapi tidak saya kupas secara detail ya. Karena ini kalau penyakit itu secara patologi, fisiologi itu Prof. Hairil, guru saya ini yang lebih paham dengan ini. Penyakit kronis itu ditandai dengan peningkatan kadar gula seperti diabetes mellitus type 1 atau type 2 ya. Itu dan juga diabetes gestasional, diabetes pada ibu hamil ya. Jadi ada resistensi insulin. Pankreas kita tahu dia menghasilkan insulin. Tetapi kalau suplai makanan itu lebih, jadi insulin tidak mampu lagi merubah dia menjadi energi. Sehingga dia mengalir ke seluruh darah, kita deteksi glukosa tinggi. Hipertensi, penyakit kronis yang terakhir peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Sistolik lebih atau sama dengan 140 mm Hg ya, air raksa, atau diastolik lebih besar atau sama 9 mm. Nah, hipertensi ini memberikan komplikasi Bapak Ibu.
ya, implikasi terhadap jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kemudian jantung koroner, terjadi penyumbatan, penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Aliran darah yang harusnya suplai ke jantung dan jantung memompa itu jadi terganggu. Gejala umum terjadi adalah nyeri dada sebelah kiri, sakit, sesak napas, kelelahan. Nah, hal-hal inilah yang wajib kita cegah. Jangan sampai itu menjadi kronis dan menjadi parah. Nah, apa sih peran gizi ya dalam mencegah PTM ini? Kita ketahui bahwa balanced diet yang dikenalkan oleh American Dietetic Association ada itu bahwa peran gizi seimbang itu sangat penting, krusial, mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, ya. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi. Ya, kadang-kadang kita jarang makan sayur buah. Vitamin, serat, ya, itu kan banyak di sayuran buah. Antioksidan, serta membatasi asupan gula, garam. Nah, ini faktor-faktor kontributornya. Lemak, terutama lemak jenuh, trans fat yang saya jelaskan tadi. Agar upaya kita menurunkan risiko terjadinya penyakit tidak menular ini. Selain itu, pendekatan gizi juga mampu mengelola penyakit tidak menular yang sudah, apalagi yang sudah kena, ya. Bagaimana caranya kita atur diet kita atur pola makan kita. Lakukan aktivitas fisik dengan aerobic exercise. Nanti kita jelaskan bagaimana aerobic exercise itu. Baik, kita lanjutkan pada slide sebelumnya. Jadi, kembali kepada apa yang saya ingin jelaskan tadi. Contoh pada hipertensi. Hipertensi ini dengan komplikasi menjadi penyebab kematian terbesar nomor 5 di Indonesia. Nah, kita mau lihat di sini seberapa besar itu. Dari hasil Riskesdas ini data yang dapat saya peroleh. Prevalensi hipertensi itu secara nasional 34,1%. Tertinggi di Kalimantan Selatan 44,1% dan terendah di Papua 22,2%. Yang saya kasih kebukakan di awal, berapa sih BPJS mengeluarkan dana untuk itu? BPJS Kesehatan harus mengeluarkan anggaran sebesar 3 triliun per tahun untuk membiayai pengobatan hipertensi saja. Kan itu prolanis, ya. Bagi Bapak Ibu yang menderita hipertensi harus makan obat setiap hari. Nah, itu kan dibeli Bapak Ibu. BPJS menanggulangi. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian diabetes. Ya. Jadi meningkat ini dari 6,9 menjadi 10,9% pada penduduk di atas 15 tahun. Nah, bagaimana kita menghitungnya? 1 dari 10 penduduk Indonesia itu terkena diabetes mellitus. Berdasarkan data yang kita peroleh. 20 juta pasien DM di Indonesia. 86% belum terdiagnosis dan 70% kadar gula tidak terkontrol. Nah, ini semua dampak secara prevalensi yang harus kita hadapi. Ini tantangan kita. Kemudian diabetes pada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia, diabetes pada anak mengatakan meningkat 70 kali lipat per Januari 2023 dibandingkan tahun 2010. Ini kan sumber yang relevan, sumber yang update. Ya, sudah ada penerus bangsa ini menderita diabetes. Apakah itu diturunkan dari orang tuanya? Karena memang diabetes itu salah satu faktor yang ada dari keturunan. Nah, apakah kita bisa cegah ini dengan modifikasi lifestyle, gaya hidup?
Nah, lalu kemudian berulang kali saya katakan pola gaya hidup penyebab kejadian PTM, merokok. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit, mohon maaf ya, mungkin menambah waktu tentang merokok ini. Sewaktu saya kuliah di UI, waktu itu Prof. Gurici menjelaskan kepada saya, kepada kami ya, mahasiswa kan kalau udah guru besar ngomong tuh diam tuh, nggak berani apa. Dia bilang, ada yang saya katakan di awal, ada manusia yang tidak sayang kepada organ tubuhnya sendiri. Dia meracuni organ tubuhnya. Itu orang perokok, Bapak Ibu. Yang kita kenal cuma 3 jenis racunnya. Ya, nikotin, tar, karbon monoksida. Tetapi setelah kita lihat di literatur ada 6.000 racun dari rokok. Terus dia bilang, saudara mahasiswa kan ada dilihat, mahasiswa tanya, Pak, di selebaran-selebaran di bungkus rokok itu kan ditulis, Pak, rokok dapat membunuhmu. Apa kata Prof itu? Kalau orang masih merokok, ya, walaupun dia lihat ada tulisan itu, berarti orang itu buta huruf. Mohon maaf, karena dia ngajar health promotion. Begitulah tegasnya orang kesehatan. Kalau kita tahu rokok dapat membunuh kita, ya jangan merokok. Kok masih? Berarti dia buta huruf, kata Prof. Bukan saya yang ngomong, Bapak. Karena inilah bagaimana kita menegakkan perilaku. Karena kontributor faktor kepada public health problem itu adalah perilaku. Salah satu komponennya. Selain keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Itu ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan masyarakat. Ini contohnya. Nah, jadi saya juga ceramah di mana-mana ngomong, saya ngomong kayak gitu. Tegas saja. Ya. Karena dengan itu mungkin orang sadar, orang awareness, sayangilah organ tubuh kita ini. Jantung, paru-paru. Mohon maaf Bapak Ibu, sewaktu konsepsi di mana terjadi penggabungan sel di dalam tubuh janin, organ tubuh kita itu diciptakan saat kita dalam kandungan ibu. Dan organ tubuh jantung, paru, semua itu diciptakan sekali dan dipakai seumur hidup. Saya ulangi, dipakai seumur hidup. Kita mau tanya di toko onderdil mobil, nggak ada yang jual Bapak Ibu. Artinya apa? Jaga, pelihara dia. Ini kan suatu nasihat yang kira walaupun kecil artinya besar. Jangan racuni dia. Jangan dia berikan alkohol, akan menghancurkan ginjalnya. Jangan dia beri nikotin, akan kecanduan, akan merusak paru-parunya. Jangan dia beri makan-makan yang berlemak, unhealthy food, akan melakukan perlemakan daripada darah, penyempitan pembuluh darah. Nah ini kita harus, makanya saya hanya satu pedoman. Di ayat suci Al-Quran saya katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Iqra itu saya tahu, bukan hanya bacalah, belajar. Semua di dunia ini Bapak Ibu dikembangkan dengan ilmu. Tidak ada yang tidak. Komputer di depan saya ini dibuat pakai teknologi, science and technology. Tanpa ini saya nggak bisa bicara dengan Ibu. Dengan sains. Ilmu sangat penting. Pengetahuan sangat penting untuk kita ketahui. Dari situ kita coba mencegahnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Itu sekedar pengalaman saya ya. Waktu Prof kuliah itu saya ambil dan saya ingat. Ini untuk bahan saya kepada mahasiswa ketika saya mengajar nanti. Dan itu alhamdulillah saya kemukakan di sini. Kita lihat pola konsumsi ya di Indonesia ini.
Ternyata menurut BPS 2019, proporsi pengeluaran terbesar itu di kota, di desa, kota desa itu terdapat di makanan dan minuman, Bapak Ibu. Ya, makanan dan minuman ini 34,2%, 28,07 dan 35,15%. Ya. Yang tertinggi itu di kota. Pengeluaran untuk makanan dan minuman ini, terutama processed food, 3 kali lipat daripada daging, telur, dan susu, 4 kali lipat daripada ikan, 6 kali lipat pada buah dan sayuran. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang, teknologi yang sekarang? Online com. Nah, memakai digital, semua bisa dipesan. Melalui HP, kita tinggal klik tangan, bisa datang semua. 95,5% populasi berusia di atas 5 tahun tidak memenuhi konsumsi sayur dan buah. Sudah dari awal dilakukan. Pola menu kita tidak beres. Kita lihat di sini. Ya, dari online ini kita gunakan untuk apa? Bayar listrik, ya. Kemudian kita beli makanan besar 8%. Pulsa paket 14%. Kita konsultasi dengan dokter, Halodoc segala macam itu 20%. Beli bahan makanan 51%. Selama periode April 2020, 46% responden belanja online meningkat sebagian besar disebabkan oleh peningkatan belanja makanan. Orang sudah banyak sibuk. Ya, dengan fasilitas online ini dipermudah, nggak perlu pergi ke pasar. Ya, nah ini data yang saya himpun dari berbagai sumber yang resmi. Nah, ntar Bapak Ibu terkait. Lalu bagaimana kita deteksi secara dini PTM ini di masyarakat? Ya, kita lihat bagaimana kita ukur check up, terutama kadar gula darah. Ya, siokyanya pada usia-usia, mohon maaf, kita ini udah usia yang ada di atas 50, sudah saya kira udah di atas 40-an semua ya. Kita coba kita reguler menggunakan check up gula darah, tensi, IMT. Ini sangat penting. Indeks massa tubuh. Berapa indeks massa tubuh kita? Dalam kategori normalkah? Mendekati overweight kah? Overweight overweight 1, overweight 2 atau obesitas. Itu semua berisiko. Kemudian apa faktor-faktor kita lakukan wawancara? Itu peran kesehatan gitu. Ya. Apa faktor-faktor PTM-nya? Kemudian kita lakukan edukasi, merubah gaya hidup orang menjadi gaya hidup yang lebih baik. Yang sesuai dengan kaidah prinsip kesehatan. Ya, supaya jantung berfungsi normal, paru-paru bagus, peredaran darah baik, tidak ada penyumbatan, ya, mencegah arteriosklerosis dan sebagainya. Ini kita harus kalau timbang tubuh kan nggak bayar, mungkin yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan gula darah. Ya, kita perlu lakukan walaupun kita tidak diabetes, minimal 3 bulan sekali kita lakukan itu. Lebih bagus sebulan sekali. Nah, bagaimana manajemennya? Bagaimana kita memanage? Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan paliatif secara komprehensif. Menyebarluaskan secara masif sosialisasi pencegahan pengendalian faktor risiko PTM kepada seluruh masyarakat. Nah, pertemuan ini salah satu. Bagaimana kita melakukan menyebarkan secara masif. Kita tingkatkan kemandirian masyarakat melalui penerapan budaya perilaku sehat. Ya, dengan tips yaitu cerdik dan patuh. Nanti saya uraikan bagaimana cerdik dan patuh. Lakukan deteksi secara dini. Kalau sudah ada gejala, waduh,
malam sering buang air kecil, badan lemas segala macam. Nah, itu resiko-resiko ke diabetes sudah mulai ada. Kita lakukan deteksi secara dini. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak sadari, ya. Kita terasa badan enak-enak saja. Kita juga makan enak, olahraga kurang. Nah, itu tidak kita sadari. Ya, nah, itu perlu kita lakukan, check up ulang. Melakukan deteksi dini, tindak lanjut dini, ya. Faktor resiko PTM itu kita bisa cegah lebih awal. Jadi prinsip kesehatan masyarakat itu Bapak Ibu, early diagnosis and prompt treatment. Apa itu? Diagnosa secara dini, lakukan pengobatan segera. Jangan tunggu sampai parah. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala hipertensi, sudah mulai naik, nah kita rem. Apa yang makanan kita harus batasi? Kita berobat teratur, ya kan? Nah, melakukan penguatan tata laksana KSPTM secara sesuai dengan standar yang dilakukan. Meningkatkan program peningkatan kualitas hidup, perawatan paliatif sesuai ketentuan, merubah gaya hidup, ya kan? Nah, yang penting itu tidak sedentary life. Apa itu sedentary life? Nah, ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman ini kita bisa belajar. Apa itu pengalaman saya pernah saya lakukan? Saya pernah diundang oleh ibu-ibu Dharma Wanita Bank Indonesia di Bengkulu ini. Ya, ibu-ibu mengundang saya untuk ceramah gizi. Saya lakukan ceramah. Kemudian waktu ceramah proses berjalan, ada seorang ibu tanya, Pak, saya nih makan sedikit, Pak. Ya, tapi kok badan saya jadi gemuk. Tetap saja gemuk. Baik, Ibu, saya bilang. Yang Ibu bilang makan tuh apa? Ya, paling kalau yang saya bilang makan tuh, Pak, kalau makan lengkap. Yang cemil-cemil saya nggak hitung. Contohnya seperti apa, Bu? Paling sewaktu malam-malam, Pak, sedang nonton TV. Remote di tangan, TV di depan, klik remote. Kemudian di depan meja saya itu, paling-paling ada snack, Pak. Bu, saya bilang. Snacknya apa? Bolu brownies. Ya, tarts. Apalagi kacang. Kemudian apalagi itu? Makanan yang tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Dia secara tidak sadar itu makan. Dan setelah itu dia tidur, semua asupan karbohidrat dan lemak itu diserap dan dideposit di sel adiposa. Nah, itu nggak sadar. Nah, kalau ibu mau merubah, itu kalori yang ibu makan itu tinggi. Dan itu setelah itu ibu tidur. Tidak dilakukan exercise, tidak dibakar yang lemak karbohidrat itu. Tidak diutilisasi oleh tubuh menjadi energi. Tidak dibuang sebagai energi expenditure. Tetapi sebagai deposit. Kan ibu-ibu di bank, yang enak di deposito itu uang, bukan lemak. Ingat ibu-ibu ya. Oh iya Pak, betul itu yang saya lakukan. Nah itu ibu, badan ibu jadi melar. Ya, kalau uang yang ibu deposito, dia akan berbunga jadi uang lagi. Tapi kalau makanan yang berlemak ibu deposito, jadi PTM. Ini hal yang simpel, tapi terjadi. Ya, nah ini hal-hal yang beginilah yang kita harus rubah. Nah, kemudian sedentary life, duduk, klik aja. Coba taruh itu remote, jalan ke depan. Mundur lagi. Setiap energi yang kita keluarkan, tenaga yang keluarkan akan diambil dari energi tubuh, kalori yang kita ada di dalam tubuh. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, tadi saya katakan bagaimana cerdik dan patuh itu. Bagaimana konsep cerdik dan patuh. Ini tips Bapak Ibu. C itu cek kesehatan secara rutin. Dari awal saya katakan lakukan itu. Jadi kalau kita ketemukan masalah di awal, akan lebih mudah mengatasinya. Enyahkan asap rokok. Nah, mohon maaf, bapak-bapak yang merokok, jangan memberikan asap rokok itu kepada yang tidak merokok. Orang berhak menghirup udara sehat. Ya, anggota keluarga berhak menghidupi udara sehat. Jangan cemari udara yang tidak baik di rumah. Itu E-nya. R-nya, rajin aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan tubuh. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita sudah usia, jogging, jalan. Ya, minimal 20-30 menit per hari. Lakukan itu secara reguler. Jangan sewaktu latihan betul-betul menguras tenaga, sudah tuh berhenti seminggu. Itu tidak akan berdampak terhadap kesehatan. Lakukan diet seimbang. Nah, ini inti kita tuh di sini. Ya. Jangan picu makanan memperberat penyakit. Buat makanan menjadi obat. Ya. Nah, bukan obat menjadi makanan. Nah, istirahat cukup. I-nya istirahat cukup. Nah, yang terakhir kelola stres. Ini gampang ngomongnya Bapak Ibu. Ya, memanage stres ini gampang ngomongnya tapi susah. Kalau menurut saya kita kembalikan saja sesuai dengan kaidah kita subuh ini, kembalikan kepada Allah saja. Semua masalah itu akan diringankan oleh Allah. Kita berserah diri. Ya Allah, aku dapat masalah ini. Ringankan aku ya Allah. Kita berserah diri. Mudah-mudahan itu akan diringankan. Kalau itu resep saya aja Bapak Ibu. Semua ketika sedang mau ujian disertasi, mau menjelaskan ini, banyak sekali tugas yang belum diselesaikan. Itu jadi pikiran semua. Ya. Nah, bagaimana kita mengendalikannya dengan gaya-gaya yang lebih baik ya. Jangan sampai stres ini justru membuat kita menjadi kufur nikmat ya, tidak sadar bahwa ada penguasa yang lebih hebat dari kita semua. Kita makhluk yang lemah. Tidak punya apa-apa. Ilmu pun masih sedikit sekali. Ya kan? Jadi ini yang saya dapatkan waktu saya sekolah di IPB, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Guru besar saya, Profesor Wayan, alhamdulillah dia mualaf, Bapak Ibu. Itu luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Dia mengajar tidak pernah menggunakan PowerPoint. Prof, saya bilang, mohon maaf Prof, saya bilang, ilmu Prof luar biasa. Bagaimana sewaktu Prof mengajar di depan mahasiswa dengan tidak menggunakan PowerPoint? Kok Prof hafal luar di dalam kepala itu berisi banyak. Saya bilang dia contoh satu triknya Pak Tony. Cintai ilmu itu. Sayangi dia, maka dia akan melekat. Selamanya. Begitu bangun tidur, Pak Tony, seorang ahli gizi, bangun tidur ditanyai, asam amino esensial hafal. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana metabolisme dalam tubuh? Hafal di luar kepala. Nah, itu berarti Pak Tony sudah menyenangi. Buat seperti itu, luar biasa. Pak Tony dia bilang, orangnya sangat rendah hati. Sombong itu bukan milik kita. Itu miliknya Allah. Karena dia maha tahu. Maha segalanya. Kalau Pak Tony mau tahu ilmu saya, bayangkan ini telunjuk jari saya. Saya celupkan di laut. Saya tarik. Yang menetes-netes itulah ilmu saya, Pak Tony. Tapi tetesan itu dan seluruh lautan itu adalah kuasa Allah. Luar biasa, saya terenyuh betul, Bapak Ibu. Orang yang setinggi itu di depan saya ditelepon oleh Ibu Menteri. Saya nggak sadar waktu itu. Saya tanya, Prof, itu dari siapa? Itu dari bosnya Pak Tony, Menteri Kesehatan. Kenapa, Prof?
Prof ditelepon. Saya diajak waktu itu, lupa saya, ibu waktu itu, perempuan menteri. Saya diajak oleh ibu menteri ke Jepang untuk menayangkan antibiotik resistensi. Dia doktor di bidang imunologi lulusan Jerman. Kok dia yang diajak? Nah, itu sesuatu yang saya alami betul. Jadi dia mualaf dan dia menjalankan agamanya luar biasa. Mungkin kajian kita dia belajar. Jadi kita mau belajar luar biasa. Dan itulah sampai sekarang saya ambil intisarinya, esensi dari apa yang dia pernah berikan terhadap saya. Lalu Bapak Ibu, bagi yang sudah kena PTM apa? Kita harus patuh, nggak ada cara lain. Patuh periksa kesehatan secara rutin. Ikuti anjuran dokter. Wah, hipertensi saya sudah bagus, dimakan obat rutin terus. Saya mau stop. Nggak bisa. Ya. Lakukan petunjuknya. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Sehingga kadar tensi darah tidak meningkat. Tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, ini yang akan saya soroti. Ya. Tetap lakukan itu. Upayakan aktivitas fisik dengan aman, regularly, secara teratur, sesuai dengan kemampuan, dan hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, sebagusnya gimana? Sedari muda. Apakah tua ini enggak boleh? Tetap kita lakukan. Ya. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsipnya seperti apa? Terkait dengan gizi. Ya. Edukasi, promotif, preventif, dengan tidak menyampaikan kuratif. Jadi, kalau kita tetap minum obat. Tetapi kegiatan-kegiatan promosinya, pencegahan kita lakukan. Pola makan yang sehat untuk anak usia dini, perkenalkan dia dari awal. Saya pernah ditanya ibu-ibu, Pak, di posyandu, anak saya nggak ini Pak, nggak suka sayuran. Kenapa Pak? Kita interogasi. Apakah anak ini mulai dari 6 tahun sudah dikenalkan dengan sayuran? Itu pertanyaan. Jadi di lidah anak itu ada namanya milieu, Bapak Ibu. Kalau kita blender sayuran itu, kita kecapkan di lidah dari awal anak, dia merasa familiar. Tapi yang kalau kita kecapkan dari awal, mohon maaf, kuah Indomie, dia akan familiar dengan itu. Jangan salahkan anaknya, salahkan ibunya. Apa yang ibu pertama kali kenalkan kepada lidah anak yang terkasih tersayang. Itu. Karena dia akan terbiasa. Dia mempunyai memori sampai ke otaknya mengingat. Oh, rasa ini pernah saya kecap, saya suka. Nah, kemudian memberikan perhatian yang lebih. Terutama pemenuhan gizi khususnya 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari konsepsi sampai anak 2 tahun. Kenapa? Nanti akan kita bicarakan. Disinilah awalnya terjadi PTM. Menerapkan gizi seimbang, fokus meningkatkan sayur buah, pangan hewani, mengurangi lemak, gula, dan garam. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik, menimbang berat badan secara teratur. Kita monitor, Bapak Ibu. Ya, ada kenaikan atau apa, melibatkan semua sektor masyarakat untuk bersinergi. Nah, ini yang saya mau katakan, apa itu teori metabolic programming. Ya, jadi kita hidup ini bukan langsung sudah berumur jadi sekarang ini. Kita mulai dari janin, Bapak Ibu. Di dalam tubuh ibu, seorang ibu hamil, janin, jantung dibuat di sana,
Paru-paru dibuat di sana. Tulang, semua organ tubuh dilengkapi di saat ibu hamil. Bagaimana bisa lengkap sebagai itu? Apa sumbernya kok bisa jadi jantung, bisa jadi apa? Tidak ada lain sumbernya dari makanan. Siapa yang bilang ada dari lain, dari batu? Tidak ada. Semua dari makanan. Tinggal lagi bahan baku yang kita makan ini kualitasnya seperti apa. Barang berkualitas belum tentu harus mahal. Jantung. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu makan beragam? Nggak boleh monoton, nggak makan karbohidrat saja. Kenapa? Karena setiap organ tubuh ya itu membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Itu alasannya. Antioksidan, vitamin A, C, dan E. Itu perlu membuat imunitas kita, mendefense imunitas kita supaya kok. Karena ada imunitas di dalam, ya. Jadi ada namanya imunitas awal di depan, ya, barrier di depan, ada yang internal, ya. Nah itu bekerja, nah itu perlu didukung. Nah jadi kembali kepada organ tubuh tadi, apa yang dia dapat itu yang dibuat. Jantung, paru-paru. Jadi mohon maaf kalau kualitas bahan makanannya ini kurang atau defisit, dia tetap terbentuk. Itu teori metabolic program. Tetap terbentuk. Tetap jadi jantungnya. Tapi kekuatan jantungnya segala macam itu tergantung dari apa yang kita makan. Tetap tercipta. Nah, pankreas semua. Jadi kalau ini terbentuk, jadi kualitas kinerjanya setelah dia lahir sampai dewasa itu banyak ditentukan oleh waktu ibu sedang hamil. Jadi jadi PTM anak-anak stunting itu, ya, itu akan beresiko nantinya setelah dia dewasa. Nah itu yang disebut teori irreversible. Otak, dia butuh apa? Omega 3, omega 6, DH, EPA, itu yang dibutuhkan otak untuk berkembang secara bagus. Itu diperoleh enggak? Saat janin, saat menyusui, saat diberikan pengenalan MPASI. Ada enggak diberi ikan laut, ya? Kemudian sumber protein hewani dan nabati yang mencukupi, sayur, buah. Karena tanpa sayur, buah, vitamin, dan mineral, siapa yang akan meregulasi, pengatur sel semua sistem, mekanisme, dan metabolisme dalam tubuh? Terutama vitamin A, C, dan E yang mengandung antioksidan. Belum lagi fitokimia yang dapat dari sayur dan buah. Nah inilah Bu. Jadi ASI eksklusif, tumbuh kembang optimal, bugar, cerdas. Ya, itu awalnya dari sana. Inilah namanya life cycle, siklus kehidupan. Bagaimana kita menjaga status gizi mulai status gizi ibu hamil? Karena ibu hamil ini bukan makan untuk dia sendiri, untuk janinnya dan untuk dia. Sampai dia menyusui. Dari mana bahan baku ASI itu kalau tidak dari makanan? Nggak bisa disulap Bapak Ibu. Onderdil dalam tubuh kita ini diciptakan di awal. Kita tidak bisa beli onderdil di toko mobil. Diciptakan oleh yang esa. Dan itu kita jaga. Mulai dari awal. Dan itu reparasinya seumur hidup. Nggak ada suku cadangnya. Nah itu ya. Itu secara akal naluri kita begitu. Nah, ya, kalau kita lihat beberapa negara, dia mempunyai guideline diet berbeda-beda. Ini di Malaysia, ini berupa hampir sama dengan kita Indonesia.
Maaf, nih kerongkongannya agak ini. Dia memakai piramida, Ministry of Health Malaysia. Nah, isi piringku dan pedoman gizi seimbang itu kita punya dua ini. Dan ini American, ya Amerika punya Mom's Meal. Ada fruit, vegetables, protein dan grain. Ya. Kemudian Korean Food Balance Wheels. Jadi dia mempunyai wheels itu roda ya. Nah, ini pedoman-pedoman dari berbagai negara dalam menanggulangi PTM-nya. Nah, kalau kita lihat di negara Amerika itu karbohidrat itu boleh katakan nggak ada di sini. Cuma dia masukkan dairy product. Dairy product itu roti ya. Karena memang mereka breakfast-nya itu karbohidratnya dari roti. Kemudian ada slices daging, kemudian ditambah salad, sayur-sayuran, itu yang menjadi dia tidak makan nasi pagi hari. And this is a live timeline. Jadi timeline kita konsumsi makanan secara bervariasi setiap hari. Itu anjuran. Kita jaga makanan itu tetap aman. Bagaimana kata aman? Bebas dari kontaminasi. Baik bakteri, parasite, pengolahan makanan mesti bagus. Ya. Bagaimana kita mengolah makanan supaya bersih. Karena itu akan dikonsumsi. Ya. Kemudian kita kontrol berat badan, ya. Khusus untuk kelompok masyarakat masalah gizi tertentu. Nah, bagi orang diabetes, hipertensi, nah makanannya kita harus atur. Ya, nggak boleh sembarang makan lagi. Harus berapa kalori per hari. Ya kan? Bagi yang diabetes yang kurang berat badannya berapa, yang overweight berapa, ada pedomannya. Tanya kepada ahli gizi. Ya kan? Lalu mengatur porsi makanan. Nah, bagi yang tidak ada masalah, PGS, pedoman gizi seimbang. Ya, baik bersifat spesifik dan khusus. Khusus itu mungkin bagi zat-zat gizi tertentu, mungkin dia kena GORD atau asam urat, ya, purin dan pirimidin, maka dia harus hindari makanan-makanan tertentu yang bisa memperparah asam uratnya, ya. Nah, kita sampai di sini, Bu. Tips mengatur pola makan piramida seimbang. Bapak Ibu, yang benar itu begini. Energi insight yang masuk itu seimbang dengan energi expenditure. Keseimbangan ini equal, itu kita akan jadi sehat. Ya, apa yang kita makan sesuai yang kita keluarkan, sehingga tidak menambah gain weight, tidak menambah berat badan. Tetapi sebaliknya, energi yang kita makan banyak dari makanan, sementara energi expenditure kita kurang, itu akan tambah berat badan kita. Di lain pihak, makanan sedikit, energi yang keluar banyak. Ini kebanyakan para atlet, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi, karena sudah ada KONI, ada nutrition sport. Jadi digenjot latihan luar biasa, tapi masukannya kurang. Yang jadi adalah status gizi jadi turun. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita hindari, dua ini yang harus kita ikuti yang ini. Ya. Lalu piramida gizi seimbang. Dari awal saya katakan batasi gula, garam, dan lemak. Terutama usia-usia kita ini kita kurangi. Ya. Ini ada aturan maksimalnya. 4 sendok makan, 1 sendok teh, itu gula ya. Itu seharian, Bu ya. Kalau kita buat teh manis atau apa, ya. Jadi 1 sendok teh garam itu sehari. Jadi kalau kita makan, ibu-ibu masak itu minimal 1 sendok teh aja penggunaan garam. Lalu minum air, ya minimal 8 gelas sehari. Sangat penting Bapak Ibu. Air ini
perannya sentral sekali ya. Metabolit ya, elektrolit semua, kalau tanpa air kita nggak bisa apa-apa. Ya, karena tubuh ini isinya 70% dari air. Ya, kita gunakan untuk cuci tangan ya. Kemudian menggunakan MCK, masak segala macam. Kemudian pantau berat badan, lakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas dan umur. Jangan sudah umur 60 masih juga main badminton, nggak sesuai lagi Bapak Ibu. Dengan kekuatan kita itu banyak, mohon maaf teman-teman kami yang sudah ini masih ngikuti main badminton karena ada nafsu di sana sehingga terjadi apa namanya jantungnya terjadi mendadak nge-gym, akhirnya meninggal di lapangan. Bersepeda, senam, berjalan ya, bermain sport sepak bola yang biasa saja, yang tidak mengeluarkan energi yang berlebih ya, itu kita batasi. Kalau kita sudah sesak napas harus segera berhenti. Nah, tip yang sederhana yang lain adalah mengatur 3J. Jumlah, jenis, jadwal. Jumlah sesuaikan. Itu yang saya bilang. Karbohidrat kita batasi, sayur buah kita lebihkan ya. Kita lihat jenisnya ya. Kemudian suplemen itu kalau butuh Bapak, kalau enggak perlu, seperti vitamin D. Vitamin D itu memang dari matahari kita dapat cuma sedikit. Vitamin D dan vitamin K. Itu mungkin perlu kita. Karena vitamin D selama masa COVID kita ketahui bahwa efektivitas vitamin D untuk meningkatkan sistem imun itu bagus sekali. Jenis dan jadwal. Jangan meninggalkan waktu makan dengan tidak makan. Skip breakfast. Nah, itu masalah, Bu. Orang yang meninggalkan udah biasa makan pagi, tidak makan pagi, itu beresiko justru menjadi overweight atau obesitas. Sudah banyak sekali jurnal yang dipublikasi menyatakan itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak breakfast, karena dari malam sampai pagi kan kita nggak makan, Bapak Ibu. Ya, tidak pula sarapan pagi. Nah, kita jam 10 dia merasa hungry, jadi hipotalamusnya memerintah untuk makan, dia akan makan lebih banyak. Nah, itu membuat kejutan. Insulin akan dikeluarkan lebih banyak dan kalau tidak sesuai dengan jalan rute itu berisiko terhadap, bukan hanya kelebihan, terhadap diabetes. Karena kita tidak atur makanan sesuai dengan schedule. Patuhi itu. Ya. Lalu, bila sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sudah terjadi PTM, diet sesuai dengan kondisi medis. Saya hipertensi, maka saya harus mengikuti diet DAS. Saya DM, ikuti pola diet 1 sampai diet 8 itu. Konsultasikan. Exercise kita jaga, teratur. Modifikasi perilaku yang tidak sehat tadi. Semua kita buang, kita tinggalkan. Duduk di sini, sedentary life, sedentary banyak. Hidup santai. Ya, baca sambil tiduran, sambil makan pisang goreng, sambil tiduran. Itu kan perilaku-perilaku yang nggak bagus. Lakukan pendekatan medis. Ya, sehingga ini bisa mengurangi risiko lebih berat lagi. Nah, ini ya. Ini kan nampak ini. Kalau sudah terjadi abdomen obesity. Ya, biasanya bapak-bapak ini ya, perutnya menjadi besar. Ya, ini nanti saya ceritakan apa yang pernah saya teliti dari jurnal yang pernah saya publikasikan. Nah, ini begitu luasnya kalau kita lihat di science-nya. Ini pada jurnal World Obesity Federation Position Statement di tahun 2017 itu hubungan model obesitas. Ya. Itu semua kompleks ya. Awalnya resistensi insulin, peningkatan deposito lemak ya. Makanya orang-orang obes itu lebih berisiko daripada orang normal. Peningkatan volume darah
Ya, ada ACT, angiotensin converting enzyme, ada inhibitor, tekanan darah tinggi, turnover kolesterol, peningkatan massa tubuh, begitu kompleks terjadi. Dan akhirnya penyakit kardiovaskular. Nah, ini model ya Bu ya. Model T untuk penyandang obesitas. Ya, tips pola makan. Biasakan sarapan pagi. Dari awal saya katakan. Ya. Penuhi kebutuhan karbohidrat. Pak, kalau gitu karbohidrat nggak bisa, boleh makan karbohidrat. Karena itu sumber tenaga, kalau nggak kita lemas. Tapi ada takarannya. Itu loh. Jangan kita tahu, wah itu nggak boleh makan nasi segala macam orang diabetes. Tetap kita makan, tapi sesuai. Karena ada kalorinya. Lakukan itu. Jangan lupa perbanyak ini. Sayur dan buah. Penuhi kebutuhan protein, ya, karena kita tetap tumbuh. Konsumsi sayur buah, cukup minum air putih. Kalau kita mau makan berlabel, ini baca label pangan. Nah, ini satu contoh Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, mungkin kita bisa cek. Sewaktu, mohon maaf kalau Bapak Ibu sering ke mall, di tempat supermarket yang jual makanan kalengan, coba lihat perilaku ibu-ibu. Saya bedakan dengan perilaku ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di mall di luar negeri, yang pernah pengalaman saya. Kalau di mall Indonesia, bapak-bapak ibu, membeli bahan pangan yang dikemas itu, apa yang dilihat pertama kali? Begitu dilihat, yang dilihat pertama kali adalah harga. Begitu dia harganya mahal, taruh lagi. Gitu ya. Tetapi kalau orang luar agak beda Bapak Ibu. Begitu dia lihat makanan yang dibungkus, dia lihatnya lama. Kenapa? Saya tanya. Mereka lihat apa kandungan konten analisis mereka bicara. Wah, ini mengandung natrium. Banyak. Oh, nggak cocok untuk saya. Saya harus membatasi natrium makanan. Udah dikaji, baru dia taruh. Agak lama dia lihat. Artinya apa? People awareness. Kesadaran mereka sudah lebih tinggi dari kita. Itu kenapa umur harapan hidup mereka lebih tinggi. Salah satunya itu. Ya, di sini kita lihat kesenjangan. Baca label. Ya, itu penting. Nah, berapa sih yang kita butuh? Nah, ini sekitar umur 50-an sampai sekian tuh sekitar ini, Bu. Energi, kalori. Kalau bukan diabetes itu beda lagi. Kalau diabetes akan kita atur lagi. Jadi patokannya sekitar ini. Kalau kita kenal dulu bahwa kebutuhan protein itu 1 gram per kilogram berat badan, ya sekitar ginilah. Jangan melebihi ini, jangan kurang dari ini. Nah, kalsium itu kita butuh lebih banyak. Kenapa? Karena kalsium itu kita menghindari dari penyakit-penyakit dengan osteoporosis. Karena sering orang-orang sudah lanjut usia nih, sering lututnya sakit, sering terjadi peradangan pada lutut, jadi kurang kalsium itu kita tidak salahnya kalau kita minum susu yang berkalsium tinggi. Nah, untuk orang hipertensi, kita gunakan dietary approach to stop hypertension atau DAS. Penyandang. Jadi diet DAS ini adalah diet menyarankan konsumsi makanan rendah lemak, itu satu prinsip rendah lemak. Kolesterol dan lemak total, itu kita kurangi, kita batasi sehari. Untuk sumber makanan yang mengandung tinggi itu, kita tingkatkan makanan sayur buah 4-5 porsi per hari, rendah natrium. Itu sangat penting. Dan tinggi kalium. Ya, kalium itu potasium, banyak pada buah-buahan ya, pada pisang, ya pada semangka, magnesium, kalsium dan serat. Tujuannya adalah menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan sebagai terapi penurunan berat badan serta penurunan kadar kolesterol. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu ini suka nih ya. Kita buat sayur sup sayuran ya. Ini yang lebih segar lagi.
Dan usahakan jangan makanan yang beres. Hindari itu. Karena es yang dingin itu akan menurunkan sistem imun kita. Karena tubuh akan menyesuaikan, mau tidak mau. Masuk dingin, tubuh suhu tebaran kita 36-37 harus sesuaikan. Dan itu perlu energi. Ya. Ikan salmon panggang ya mengandung omega 3, tumis dikasih sayur brokoli, bubur oat ya. Ini hal-hal yang dari zat gizi bagus, kemudian telur dadar sayur kita gunakan selain dia berprotein, tetapi dia juga mengandung vitamin dan mineral yang bisa kita kombinasi. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tips memenuhi kebutuhan gizi? Ya, sudah saya lewat. Perhatikan nutrisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Usahakan itu ada dalam makanan kita sesuai dengan kebutuhan lanjut usia yang saya bilangkan tadi. Perhatian kebutuhan cairan. Pastikan cairan cukup minimal 8 gelas per hari. Ya, terutama yang tinggal di daerah dingin dan pegunungan. Kenapa? Di daerah dingin itu orang merasa tidak haus. Jadi dia sendirinya sedikit minum air, itu keliru. Tetap. Karena ginjal Bapak Ibu, sayangi itu. Maka saya bilang, sayangi organ ibu. Ya. Bagaimana dia akan membuang detoksifikasi racun. Ya. Konsumsi protein yang tepat. Ya. Mudah cerna, ikan, telur, susu, memenuhi kebutuhan protein secara lanjut. Tambahkan suplemen, tapi kita konsultasi. Jangan kita seperti jadi dokter sendiri kita ya. Ya, apa yang dibutuhkan? Terutama untuk memperbaiki penampilan kita, performance kita. Kita perlu langkah tidak sakit, tulang kita berjalan dengan baik, perbanyak konsumsi kaya serat. Nah, ini Bapak Ibu, serat ini fungsinya kecil tapi esensial. Ya, kenapa? Dia membantu sistem pencernaan. Nah, tips dari saya, kan biasanya mohon maaf ya, kita makan nasi dulu, lauk pauk, baru makan buah. Kalau saya balik Bapak Ibu. Buah dan sayur makan duluan. Kenapa begitu? Karena waktu buah kalau kita makan duluan, dia langsung fermentasi. Begitu kita makan makanan, ya, selain serat itu mengenyangkan, makanan yang akan masuk itu jadi kurang. Tapi kalau sebaliknya kita makan nasi dulu, fermentasinya di atas. Kurang bagus bagi pencernaan. Makanya kalau nggak salah, Nabi juga pernah melakukan itu. Dia makan buah dulu sebelum makan makanan lengkap. Untuk mencegah konstipasi, supaya kita BAB lancar, kita makan buah duluan. Nah, ya, olahraga teratur. Nah, ini saya akan bedakan Bapak Ibu ya. Yang mana yang disebut aerobic exercise, olahraga aerobik, dan olahraga anaerobik. Yang sehat itu Bapak Ibu, olahraga aerobik. Butuh waktu lebih dari 3 menit. Semua badan gerak. Jantung gerak, paru-paru gerak, kaki gerak. Lebih dari 3 menit, itu dinamakan aerobic exercise. Kalau anaerobik lari sprint, lari sprinter 100 meter, itu anaerobik. Walaupun dia lari, semua gerak. Tapi waktunya 10 detik, 12 detik. Angkat besi, itu anaerobik. Karena otot muscle yang angkat. Metabolisme energinya berbeda. Ya. ATP, energi yang diambil itu berbeda. Jadi olahraga aerobik itulah yang mana. Ini bilang. Jadi disarankan olahraga setidaknya kalau menurut saya sih 15-20 menit sudah oke, tetapi yang penting itu rutinnya. Itu yang penting. Bukan sekali olahraga banyak sudah itu berhenti. Nah, itu enggak. Tidak akan berdampak. Jadi resikonya itu menurunkan tekanan darah, risiko kardiovaskular menjadi olahraga teratur, intensitas dan durasi ringan, memiliki efek penurunan tekanan darah lebih kecil dibanding dengan intensitas sedang. Disarankan untuk olahraga setidaknya gitu, kemudian latihan aerobik berintensitas sedang, berjalan, jogging, bersepeda atau berenang, itu akan membawa
manfaat yang jauh lebih bagus untuk menghindari PTM. Ya. Tapi kalau sudah stroke, gimana lagi mau olahraga Bapak Ibu? Nah, ini beberapa penelitian saya yang sudah masuk di jurnal internasional. Ini tahun 2016 Bapak Ibu. Jadi ada Profesor Ahmad Sulaiman, Prof. Budi, ini Prof. Wayan yang saya cerita tuh. Ini yang banyak mengilmu saya. Saya meneliti pengaruh dari pemberian tepung buah naga merah. Saya lakukan pada tikus ya. Saya lakukan swimming exercise. Tikus itu saya lakukan olahraga renang. Kemudian saya lihat inflamasinya. Saya lihat marker oksidatif stresnya, ya. Kemudian saya lakukan physical fitness, ya, pada tikus yang saya beri pakan tinggi lemak, obesity range. Saya lihat ternyata setelah saya lakukan before dan after saya uji secara statistik itu berpengaruh Bapak Ibu. Berpengaruh dengan memberikan makanan sering. Ini intinya kepada manusia adalah makan sayur dan buah. Kan itu kan ada powder. Red dragon fruit, buah naga merah. Kemudian dengan olahraga teratur itu mampu menurunkan inflamasi. Biomarker inflamasi saya pakai TNF alpha, tumor necrosis alpha. Ternyata itu menurun. Lalu kemudian saya lihat lagi penelitian berikutnya, ya. Ini di jurnal IPB ya. Ini lumayan, ini sudah Q4 ini, sudah Q4 sekarang ini jurnal. Saya lihat persentase lemak pada organ hati tikus jantan. Yang obes diberi tepung buah naga merah dengan olahraga renang. Saya lihat dulu fatty livernya. NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Berkurang nggak? Kita buka. Nah, kenapa saya pakai tikus? Kepada manusia nggak bisa kita ambil hatinya, Bapak Ibu. Kita buka, kita potong-potong, kita cincang, kita lakukan pengamatan dengan elektron mikroskop, ya. Itu kita lakukan apa namanya histopatologi, ya itu nggak bisa. Paling-paling kita biopsi sedikit. Tapi kalau tikus kita bisa buka. Nah ini kita lihat penampang hatinya. Kita bandingkan. Ternyata tikus obes yang kita kasih pakan tinggi lemak itu dengan kita lakukan olahraga itu reduce daripada trigliseridnya itu rendah Bu. Hampir sama dengan tikus kontrol normal. Mendekati 19,4%. Nah ini 14,98%. Tapi pada tikus yang kita kasih pakan tinggi lemak saja tanpa olahraga, tanpa tepung buah naga merah, itu yang kelompok C. Lihat tuh. Lemaknya 49,32%. Artinya apa? Kalau kita makan lemak saja tanpa olahraga, tanpa makan buah, kita menimbun lemak di hati. Ini konsekuensi logis. Riset. Apalagi yang kita bisa percayakan? Kita lihat hematoeosinnya. Kita pakai pembesar. Berapa triglycerid yang ada di hati? Jadi kami harus ada ininya Pak, Bapak Ibu, relevansi ilmiahnya apa, bukti saintifiknya apa, baru kita bisa bicara. Nah, jadi kalau standar pelayanan medis ini teori saja dari Direktorat Penyelenggaraan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022, standar pelayanan medis itu screening populasi ya, kita lakukan edukasi gizi, ini ya, kemudian latihan fisik, obat-obatan. Nah, ini juga ada penelitian saya Bapak Ibu. Food diabetic ulcer, luka kaki diabetes. Kita monitor kelola berat badan, kemudian perawatan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Nah ini tahun 2022 saya teliti lagi, ya bagaimana effectiveness. Ini kan dari awam saya dapat cerita dari Bu Bidan bahwa daun sendudu ya dengan daun jambu biji itu obat alami, dia bilang dia jadikan satu, kemudian diremas, dicampur air panas untuk mengobati luka kaki diabetes, katanya sembuh. Nah, saya sebagai
mohon maaf, sebagai akademisi nggak bisa percaya begitu aja. Saya teliti. Saya gunakan pakai riset. Saya buat gel. Ya, saya lihat inflamasi markernya, saya lihat kolagennya. Ada nggak sel-sel yang tumbuh yang bisa melapisi luka itu? Nah, ini penelitian saya yang pada orang diabetes, food diabetic ulcer. Nah, pelayanan medis yang kaitan dengan diabetes itu standar layanan melibatkan multidisiplin ya. Karena terus terang dokter lebih dalam, dia tahu farmakoterapinya. Ada ahli gizi segala macam ya, ada dietitian, perawat, pengelolaan komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, ini. Jadi metode diabetes itu cara penanggulangannya seperti kayak gini ya. Model pelayanan tipe 2 gitu ya. Ada mulai dari vaskes tersier, rumah sakit vertikal, rumah sakit teratannya, diabetes dengan komplikasi tahap lanjut itu kita konsulkan kalau sudah melanjut, vaskes sekunder, vaskes primer, prediabetes, diabetes tanpa komplikasi. Bahkan dari posbindu, yaitu mulai dari masyarakat ya. Posbindu itu pos pelayanan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Apakah sudah terjadi resistensi insulin, riwayat keluarga. Nah, ini ada suatu sistem kesehatan terintegrasi dan berbasis data, teknologi informasi, fasilitas dan sumber daya. Nah, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar teori yang saya dapatkan saja, memang ini jalan ya. Kalau ini jalan, kita bisa follow up. Petugas kesehatan nggak susah-susah lagi, ya menjemput sampai ke rumah. Paskes ini berjalan nggak? Itu yang lebih penting. Nah, pembentukan tim terpadu diabetes itu ada dokter ya, spesialis penyakit dalam, terutama di bidang endokrinologi, ya pelatihan diabetes dari Perkeni, dokter spesialis anak, konsultan endokrinologi dengan spesialis anak, ada dokter umum, perawat, tenaga gizi, edukator, dan tim diabetes terpadu. Diterapkan dengan SK direksi. Sebagusnya memang begini ya. Jadi kita memang siap ya. Tenaga kesehatan memang siap untuk melakukan integrated approach. Kalau di luar negeri, Bu, Bapak Ibu, pengalaman saya di rumah sakit Bournemouth Hospital, Royal Bournemouth Hospital itu, pasien itu didekati dengan multidisiplin. Jadi dokternya bilang, obat apa yang cocok, bagaimana yang mempunyai side effect yang minimal. Makanannya seperti apa, itu tanggung jawab penuh ahli gizi. Dokter yang baru memberikan resep yang sesuai apa. Jadi dengan mereka berdiskusi Bapak Ibu untuk menangani satu pasien ini. Dengan integrated approach itu diharapkan diagnosa itu lebih tepat dan treatment yang dilakukan lebih secara holistik, perawatannya bagus, makanannya oke, itu semua akan memperpendek hari rawat. Kita tidak bisa lagi bekerja single majority, nggak bisa Bapak Ibu. Di luar negeri sudah ditempatkan kayak gitu. Kenapa di Indonesia tidak? Nah, itu kita harus belajar dari negara-negara maju. Kenapa dia bisa melakukan itu? Nah, kemudian, ini skenario ya penanganan diabetes secara mulai dari dinas. Ini secara program ya, pelaksana sampai pencegahan dan manajemen penyakit tidak menular ya. Ini saya ambil dari buku pedoman Sven Gelmas. Nah, ini slide saya yang terakhir. Ini bagaimana kita mencegah ini, mulai solusi untuk mencegah, mulai dari infant feeding care ya, air susu ibu itu diberikan, food supply chain, rantai food supply-nya, kemudian mulai dari sistem produksi, mulai dari petani, kemudian mulai dari penduduk lokal, agribisnis, tanah, bagaimana perikanan segala macam. Ini istilahnya awalnya sampai kepada nutrition dan health outcome.
Jadi dampak daripada pengobatan dan climate change. Jadi kalau di luar ini kan ada istilah environment, lingkungan. Itu terlihat dari food availability. Bagaimana akses makanan. Bagaimana economic access, daya beli masyarakat. Bagaimana unsur promosi, advertising dan informasi. Food quality dan safety. Nah, ini semua diagram ini menunjukkan bahwa kita paradigma konsep solution preventing daripada penyakit non komunistik juga perlu peran sosial politik program institutional action. Ya, mulai dari pasar, ketersediaan makanan, vendor, outlet, termasuk dari zaman sekarang, ya, online marketing. Nah, ini semua ini secara keseluruhan bisa kita lihat dari lingkungan climate change yang terjadi sekarang. Jadi kesimpulan dari pembicaraan saya ini adalah, Bapak Ibu, kejadian penyakit PTM ini semakin meningkat. Kita harus sadar itu. Sekedar menunjuknya. Penyebab terjadi adalah pola hidup tidak sehat, termasuk di dalamnya gizi tidak seimbang. Kurang konsumsi sayur buah, ya, minum alkohol, kebiasaan merokok, kurang aktivitas. Pencegahan dengan pola hidup sehat, gizi seimbang setiap siklus kehidupan, disertai aktivitas fisik yang cukup, modifikasi perilaku. Diperlukan pemerintah dan pihak-pihak terkait bertanggung jawab terhadap kaitan hal. Pengobatan PTM termasuk pemberian terapi gizi pada klien yang sudah terkena dengan prinsip mengedukasi. Ya, pemberian konseling dengan tahapan ADIME. ADIME itu anamnesa, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan kondisi penyakit. Jadi ini daftar isi ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya dapat berikan secuil dari ilmu saya, dan saya juga masih tetap belajar. Saya akhiri, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan dari Dr. Tony yang waktunya 1,5 jam lebih ya. Sekarang sudah jam 7:10. Barangkali Buya masih ada waktu sedikit Buya.